adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Lause Merdeka. Adik-adik senang sekali karena besok kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tetap semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa buat negara kami yang esok hari akan berulang tahun kemerdekaan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberikan sukacita kepada bangsa dan negara kami, dan biarlah setiap kami juga selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan atas bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak beribadah, biarlah Tuhan yang akan tolong siapkan hati kami, supaya ibadah kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan Tuhan, dan kami pun boleh bersuka cita bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian, dan kami juga hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selain kita bersuka cita karena besok kita merayakan hari kemerdekaan, kita juga bersuka cita karena Yesus sudah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Kita bersyukur Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Mari adik-adik kita bersuka cita bersama-sama, kita akan menaikkan pujian Cuit cuit dudi du damdan akan dimedleykan dengan Oh Sukacitaku. Mari adik-adik kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu ini. Cuit cuit dubi du damdan, shalala. Cinta
biarlah kita yang bersukacita senantiasa kita juga boleh menjadi anak-anak terang. Baik di sekolah, baik di gereja, baik di rumah, dimanapun Tuhan tempatkan, kita senantiasa menjadi anak-anak terang. Yuk adik-adik kita nyanyikan satu pujian, Aku Anak Terang. Memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya adik-adik, kita senantiasa menjadi anak-anak terang. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya adik-adik bisa memberi persembahan lewat amplop ya, dimasukkan ke dalam amplop, atau adik-adik juga bisa transfer ke rekening yang ada di dalam layar. Adik-adik boleh minta tolong kepada mama papa. Nah adik-adik, sebagaimana tadi Lause bilang bahwa besok kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Karena itu adik-adik, kita pun sebagai warga negara Indonesia, kita mendukung di dalam doa. Kita mendoakan negara kita, kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan, kedamaian. Tuhan juga menolong untuk orang-orang yang duduk di pemerintahan, agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin negara ini dengan baik. Adik-adik, mari Lause ajak semuanya kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, dan kita terlebih dahulu menyanyikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
terima kasih buat negara kami, buat bangsa kami, buat pemimpin-pemimpin di negara kami. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan keamanan, memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, untuk orang-orang yang duduk di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, Tuhan memberikan kemampuan, kebersamaan, kesatuan untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, di dalam usia kemerdekaan yang ke-75 tahun ini, biarlah setiap rakyat Indonesia senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan mereka pun senantiasa boleh merenungkan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami rindu Bapa bahwa kemuliaan-Mu boleh nyata atas negara kami. Kuasa Tuhan boleh Engkau curahkan atas bangsa dan negara kami. Terlebih pada saat ini di dalam situasi menghadapi masalah Tuhan, penularan COVID-19, biarlah Tuhan juga yang akan tolong sertai. Tuhan yang akan menolong memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kondisi di negara kami boleh normal kembali. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan tenangkan hati kami, tolong kami supaya kami juga boleh menjadi murid Tuhan yang setia. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan, biarlah ini juga boleh menjadi alat bagi perluasan kerajaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di kebaktian online Sekolah Minggu Kak Intong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan agar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus, pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, pimpin setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau cerita tentang seorang buta sejak lahir. Nah, itu ada di dalam Yohanes 9 ya. Nah, kita mau dengarkan, sebelumnya langsung mau tanya. Coba ya, anak-anak pernah di rumah mati lampu, listrik gak ada aliran listrik, gimana rasanya? Wah, gelap ya. Coba sekarang nih masih terang benderang, tapi kita tutup mata, apa yang kamu rasakan? Gelap ya. Nah, apalagi nih kalau gelap lampu, gak ada aliran listrik, apalagi ya, mau cepet-cepet aja, pengennya cepet-cepet nyala. Nah, menurut kalian gelap itu menyenangkan tidak? Wah, betul ya, gelap itu tidak menyenangkan. Coba ya, bayangkan kalau seorang buta yang sejak lahir tidak pernah melihat terang, gelap gulita. Ya, kita dengarkan ceritanya ya. Hari ini kita mau mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir. Kasihan ya anak-anak, ada seorang yang buta. Kalau orang buta tidak bisa melihat, gak bisa kerja seperti kita yang matanya melek. Ketika Yesus berada di Yerusalem, dia berjalan melewati sebuah jalan, lalu ia melihat seorang yang duduk mengemis seorang buta. Wah, katanya orang-orang di sana bilang orang itu buta sejak lahirnya. Ketika berjalan, murid-muridnya langsung bertanya kepada Yesus, Rabi, guru maksudnya ya, siapakah yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Adik-adik, pada saat itu orang-orang menganggap jika seseorang sakit adalah akibat dari dosa. Dosa ibunya, dosa bapaknya, atau dosa dia sendiri. Tapi kan dia sejak lahir ya. Nah, Yesus langsung menjelaskan tentang pemahaman yang salah kepada murid-muridnya. Bahwa tidak setiap penyakit berat adalah akibat dosa. Ya, mungkin kadang-kadang disebabkan oleh dosa, tetapi tidak selalu demikian. Kadang-kadang penderitaan diizinkan Allah untuk menyatakan kasih, kemurahan, dan kemuliaan Allah. Lalu mari kita dengar ya, apa jawab Yesus? Jawab Yesus begini, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus ya. Selama masih siang, nah kalau masih siang kita bisa kerja, akan datang malam, kata Tuhan ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau malam kita bisa kerja enggak? Tidak bisa, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia, bilang Yesus, akulah terang dunia. Nah, jadi Yesus terang dunia ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, lalu dia menghampiri orang buta itu, lalu ia meludah ke tanah. Ngapain ya? Lalu dia mengaduk-ngaduk air ludahnya dengan tanah, lalu dioleskan ke matanya. Wah, orang-orang jijik gitu ya. Tapi Yesus mengoleskan ke mata orang buta tadi. Lalu bilang gini pada orang buta itu, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Wah, adik-adik bertanya, gimana dong orang buta bisa jalan sendiri cari kolam Siloam? Bisa Dedik. Lause ya punya teman sama buta. Tapi dia itu mengenal lingkungannya, rumahnya, lingkungan sekitarnya. Dia bisa jalan tanpa membentur-bentur benda atau tiang gitu ya. Enggak. Jadi pengemis ini juga sama. Pengemis ini sudah mengenal lingkungan di sana. Lalu dia pergi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Apa artinya? Betul, yang diutus. Maka pergilah orang buta itu ke kolam Siloam. Lalu apa? Dia membasuh matanya dengan air di dalam kolam itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Betul, luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dengan cara yang ajaib. Masa dengan ludah dan tanah ya? Orang itu matanya melek dan bisa melihat. Nah, udah celik matanya, tentu dia apa? Langsung keluar dari kolam itu, jalan dia pergi, ketemu sama orang-orang, pasti dia riang gembira. Tetapi tetangga-tetangganya, teman-temannya mereka, orang-orang yang ada di sekitar situ, lalu bilang sama pengemis itu, orang buta itu ya, berkata gini, bukankah dia yang selalu mengemis ya? Terus ada orang yang bilang lagi, benar, itulah dia. Ada juga yang bilang, bukan, mana mungkin ya orang buta terus melek. Bukan, tetapi ia mungkin serupa dengan dia. Waktu mereka ngomong-ngomong, bicara-bicara, orang itu dengar. Lalu dibilang, benar, akulah itu, katanya. Lalu mereka, wah, terkejut, lalu tanya, bagaimana matamu menjadi melek? Lalu orang buta itu bilang ini, orang yang disebut Yesus itu katanya mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku. Lalu dia menyuruh, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu orang buta itu bilang, lalu aku pergi. Setelah aku membasuh diriku,
aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Maksudnya di mana Yesus? Orang buta itu bilang, aku tidak tahu. Orang-orang yang di sana membawa orang buta itu kepada orang-orang Farisi. Nah, kenapa sih? Iya, waktu Yesus menyembuhkan orang buta itu, memelaikan mata orang itu adalah hari Sabat. Apa sih masalahnya? Karena mereka ingin memperkarakan Yesus. Karena pada hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas apapun, gak boleh kerja apapun. Jika ada yang melakukannya, itu berarti pelanggaran. Lalu mereka anggap adalah dosa. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matamu bisa melek? Katanya ya, dia mau perkarakan sebetulnya. Kenapa Yesus menyembuhkan orang buta itu di hari Sabat? Lalu jawab orang buta itu, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, lalu aku dapat melihat, katanya gitu. Lah sebagian orang-orang Farisi itu bilang ini, orang ini, maksudnya Tuhan Yesus, itu tidak datang dari Allah. Sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian lagi ada yang bilang, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Mereka menganggap Yesus berdosa karena melakukan penyembuhan di hari Sabat. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka kepada orang buta itu, hei, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Maksudnya tentang Yesus, karena ia telah memelaikan matamu. Jawab orang buta itu ya, bilang ini, ia adalah seorang nabi katanya. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang ada di situ tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya, memanggil mama papahnya orang buta itu. Terus bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan lahir sejak buta? Kalau begitu bagaimana sekarang ia dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia anak kami dan ia memang lahir sejak buta. Tapi bagaimana sekarang ia dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelaikan matanya? Kami juga tidak tahu. Wah, orang tua ini bilang gini, tanyakan aja sendiri kepadanya. Ia kan sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Adik-adik, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, Yesus sebagai Mesias, akan dikucilkan. Itu sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah sendiri kepadanya. Begitu. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Lalu berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Maksudnya Tuhan Yesus. Orang buta itu bilang gini, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta sekarang dapat melihat. Lalu orang-orang Yahudi itu bilang, apa yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelaikan matamu? Nanya lagi. Orang butanya bilang gini, telah kukatakan kepadamu, kamu tidak mendengarnya. Kenapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga ya. Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya gitu. Mereka bilang, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Orang Yahudi itu bilang, dia muridnya Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia, tentang Yesus maksudnya, kami tidak tahu dari mana ia datang.
Aduh, orang buta itu bingung juga ya. Lalu dia jawab, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Maksudnya Yesus datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu datang dari Allah, maksudnya jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, jawab orang-orang Yahudi bilang ini, engkau ini lahir sama sekali di dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Orang buta itu diusir. Lalu Yesus mendengar bahwa orang buta itu telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan orang buta itu dan berkata, lalu Yesus tanya ya, percayakah engkau kepada anak manusia? Anak manusia itu maksudnya Yesus. Lalu jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Lalu Yesus bilang, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Wah, orang buta itu senang luar biasa. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Wah, perkataan ini didengar sama orang-orang Yahudi, orang Farisi itu. Lalu jawab Yesus kepada mereka ya, mereka kan lihat-lihat tuh, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah berdosa. Waduh, orang Farisi itu bilang ini ya Tuhan Yesus bilang seperti itu. Kita mah bisa lihat, tapi berdosa. Kenapa? Karena dia buta rohani namanya ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk memberikan penglihatan kepada mereka yang buta secara rohani. Melalui firman-Nya dan roh-Nya untuk mengembalikan banyak orang dari kegelapan menuju terang. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, bukan saja memberi terang, tetapi penglihatan kepada orang-orang yang buta rohani yang tidak bisa melihat terang. Kenapa sih? Bingung kan ya? Penglihatan yang dia berikan kepada jiwa yang percaya. Membuktikan dialah yang diutus oleh Allah untuk menjadi terang dunia yang sejati. Pengalaman kuasanya yang menyelamatkan adalah ajaran yang lebih menyelamatkan daripada akal. Karena itu kiranya mereka yang matanya telah dibukakan berani bersaksi kepada dunia, yang memakai alasan mengacuhkan kuasanya. Ya, adik-adik, kita termasuk orang yang buta atau yang melek ya? Wah, katanya Tuhan bilang kalau Tuhan sudah jadi terang dunia, terang dalam hidup kita, kita adalah anak-anak terang. Ya, siapa mau bisa jawab pertanyaan Lausi ya? Siapa yang Yesus sembuhkan? Betul, orang yang buta sejak lahir. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan? Nah, yang tadi kita dengar ya, Yesus meludah ke tanah, diaduk-aduk, pakai ludahnya, pakai tanah dicampur, lalu dioleskan ke matanya. Ya, nah ini pertanyaan yang ketiga, apa yang Yesus perintahkan setelah itu? Ya, betul, membasuh matanya ke kolam Siloam. Apa arti Siloam adik-adik? Yang diutus, betul ya. Kemana orang banyak membawa orang itu? Jadi tetangganya, orang-orang sekitarnya membawa orang buta itu kepada orang Farisi, betul. Mengapa sih orang Farisi mempermasalahkan kesembuhannya? Iya, mereka bilang karena Yesus menyembuhkan
orang buta itu pada hari Sabat. Kenapa sih orang hari Sabat itu nggak boleh? Karena menurut mereka dosa itu ya. Nah, waktu orang tuanya dipanggil, mereka tidak berani menjawab pertanyaan orang Farisi itu. Ayo, kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Karena mereka takut kepada orang Yahudi itu, orang Farisi. Jika mereka mengaku Yesus itu Mesias, hidup mereka akan dikucilkan. Seperti yang orang buta itu diusir gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat hidup kita? Jawab masing-masing ya. 9 nih pertanyaannya banyak ya. Apakah kita berani mengatakan kepada orang lain bahwa Yesus adalah terang dunia? Ya kan? Tadi orang tuanya nggak berani. Kalian berani nggak? Ya, kita harus berani mengatakan melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, agar kita dapat menjadi anak-anak terang. Begitu ya. Nah, ini sekarang ayat hafalan nih. Ya, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 8 di depannya ayat 12. Kita mau mulainya dari tanda yang dikutip. Karena di depannya ada tulisan, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya. Nah, yang katanya itu yang kita hafalkan. Akulah terang hidup. Ini terang dunia di sini ya. Akulah terang dunia. Di Alkitabnya adik-adik kalau mau lihat di Alkitab, lihat ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya kan? Kalau ada terang tidak ada dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup itu siapa? Betul, Yesus. Kita ulangi lagi ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ayat hafalannya dihafalkan ya. Nanti adik-adik bisa report nih laporan sama lausenya di kelasnya masing-masing ya, ngafalin ayat. Kita mau menutup kebaktian minggu ini di dalam doa. Oke? Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi terang dunia, Engkau sudah menjadi terang hidup bagi setiap kami. Ajarkan kami Tuhan boleh bersaksi bahwa Engkau adalah terang dunia. Jadikan kami anak-anak terang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Esok hari kami akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati negeri ini, berdoa untuk para pemimpin yang ada di negeri ini. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai pemimpin-pemimpin di daerah. Terutama Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang percaya Engkau, biarlah mereka boleh dijadikan anak-anak terang, sehingga mereka boleh memancarkan terang kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk menyimak cerita hari ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi terang bagi setiap kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa mencelitkan mata orang buta.
Dan Tuhan memberikan terang di dalam kehidupan orang buta tersebut sehingga dia dapat berkarya sehari-hari. Nah, Tuhan pun sudah memberikan terang di dalam hati kita. Makanya kita tetap menjadi terang, menjadi pemenang-pemenang, hidup berani, tampil beda. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa menguatkan kita dan Tuhan menolong kita untuk menjadi pemenang-pemenang. Mari kita nyanyikan pujian, berani tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda saat iblis menggoda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda, ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah, adik-adik. The Lord lift His countenance upon